Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada. Kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang sangat dicintai iblis. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa iblis adalah makhluk yang terlaknat, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan menempati bumi sebelum manusia menempati bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api, bahkan sebelum iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk makhluk yang sangat dimuliakan, bahkan hidup di alam para malaikat. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud, tetapi iblis enggan sujud, bahkan sombong, bahkan tidak mentaati perintah Allah. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala laknat iblis sampai kiamat. Maka sebab laknat Allah kepada iblis inilah, maka permusuhan iblis kepada Bani Adam akan terus sampai kiamat. Akan tapi ada satu kisah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika iblis ini berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Faqala, dan mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memilihmu dengan risalahnya, dan ia telah mengajak bicara denganmu. Artinya Musa adalah kalimullah. Kemudian dia mengatakan, saya sebenarnya wahai Musa ingin bertobat. Kata iblis, bisa enggak kau berikan syafaat kepadaku agar Rabbku mengampuni diriku sehingga semua dosa-dosaku diampuninya. Maka Musa pun kemudian menghadap Allah. Maka Musa pun memohon kepada Allah atas permintaan iblis itu. Maka di lain waktu iblis datang lagi kepada Musa dan mengatakan, ya Musa, wahai Musa, sudahkah kau sampaikan hajatku kepada Allah? Maka Musa mengatakan, ya, aku sudah sampaikan hajatmu kepada Allah. Kalau engkau ingin diampuni dosa-dosamu, kata Musa, syaratnya sujud kau ke kuburan Nabi Adam. Itu syarat Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika mendengar bahwa syarat diterima tobatnya harus sujud di kuburan Adam, tiba-tiba dia sombong dan murka dan mengatakan, wahai Musa, aku tidak pernah sujud kepada Adam di waktu Adam hidup, bagaimana pula aku sujud kepada Adam ketika Adam sudah mati? Mustahil bagiku. Kemudian iblis mengatakan, ya Musa, sekarang aku memiliki hutang kebaikan kepadamu, hutang budi kepadamu, karena engkau sudah berusaha untuk menjembataniku untuk bertobat kepada Rabbmu. Maka ingatlah aku, kata Musa, kata iblis, inda thalathin, pada 3 perkara, dan aku akan berusaha untuk menghancurkannya. Pertama, ingat aku wahai Musa, ketika engkau murka, ketika engkau marah, sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu. Artinya bahwa iblis dan juga bala tentaranya akan masuk ke jalan darah manusia, kemudian membuat manusia itu murka karenanya. Makanya kenapa marah itu datang dari syaitan. Salah satu meredamkannya adalah dengan cara wudu, karena syaitan terbuat dari api dan api bisa padam dengan air, maka berwudu kemudian sholat. Kemudian yang kedua, ingat aku wahai Musa, ketika engkau berjumpa dengan musuh dalam peperangan, karena aku akan datang kepada Bani Adam ketika mereka sedang berjihad, berperang melawan musuh di pertempuran, dan akan diingatkan dengan anak dan istrinya sehingga dia takut mati, akhirnya lari dari peperangan. Kemudian yang terakhir, dan ingatlah diriku wahai Musa
bahwa tidak boleh engkau berdiam diri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya aku adalah utusan yang akan menggoda dirimu dan menggoda si wanita itu. Maka kata syaitan, kata iblis, ingatlah 3 perkara ini. Bani Adam akan hancur kalau mereka tidak ingat bahwa itu perbuatan iblis. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Asakir dengan sanadnya dalam Tarikh Dimaski